Halo Sobat Tenda Service, apa kabar semuanya teman-teman? Sudah cukup lama ya saya tidak upload video karena liburan tahun baru. Selamat tahun baru buat teman-teman Tenda Service dimanapun berada. Oke, lanjut teman-teman. Di sini saya kali ini akan melakukan penggantian LCD HP Oppo A53 ya. Di sini HP seri Oppo A53, kondisi layarnya sudah sangat kacau, ini pecah ya. Pecahnya sudah sampai retak ke bagian LCD bagian dalam. Terlihat itu sudah cukup parah. Dan ini kita mengganti menggunakan LCD yang ini ya, LCD biasa atau LCD KW ya. Jadi informasinya dari user kita ini bahwa HP ini jatuh akibat jatuh dari motor ya, keimpit langsung katanya, keimpit langsung ke jalan, jadi sehingga pecah gitu teman-teman. Jadi kali ini akan kita eksekusi, kita akan lakukan penggantian LCD. Ikutin aja teman-teman langkah-langkahnya dalam melakukan penggantian LCD khususnya HP Oppo A53 berikut ya. Oke, kita matikan handphonenya. Selanjutnya kita bongkar ya, kita mulai bongkar dari slot SIM cardnya, kemudian backdoornya. Nah, ini bagian backdoornya kita bisa panasin dengan blower, kemudian kita buka menggunakan pembuka backdoor ya. Sini yang menggunakan pembuka backdoor Sunshine ini ya, Sunshine yang model plat ya. Di sini Sunshine SS028A kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, itu dia sudah terbuka, bisa dibantu dengan blower untuk lebih cepat ya, karena ini backdoor Oppo A53 ini cukup fleksibel ya, jadi nggak takut patah, jadi enak cara bukanya dengan model seperti ini. Nah, ini sudah kebuka. Sorry teman-teman, ini kondisi agak pilek karena habis liburan ya. Nah, selanjutnya kita buka ininya, kita buka bagian cover atau bagian ini ya, backdoor tulangnya ya, karena dia kan tadi backdoornya itu yang pertama kita copot karena dia modelnya dilem ya, kemudian ini bagian yang tengahnya langsung dibaut. Nah, ini dia udah lepas ya untuk backdoor tulangnya. Kemudian kita copot bagian baterai. Copot bagian baterai seperti biasa, kita tarik aja pengaitnya ya, tapi terlebih dahulu kita lepas dulu selasi penempelnya ini. Nah, kita copot, kemudian kita lepas fleksibel LCD-nya. Nah, langkah selanjutnya kita panasin LCD secukupnya aja. Saya menggunakan blower UA tipe kabel 858, panas di 100 sampai 150 menggunakan angin 2. Dan nanti saya untuk melepaskan LCD ini saya bantu menggunakan cairan glue removal ya. Sini saya menggunakan removal relief untuk mempermudah aja teman-teman. Dan ini karena LCD sudah rusak, jadi nggak terlalu hati-hati pun nggak masalah. Tapi jika LCD kita copot LCD bagus, harus hati-hati ya jika menggunakan cairan teman-teman, karena nanti bisa masuk ke bagian lapisan LCD-nya ya. Nanti bisa berbayang kalau masuk, apalagi LCD ori, harus hati-hati cairannya. Nah, kemudian itu setiap lem, bekas-bekas lem yang ada di frame-nya kita bersihkan sampai sangat-sangat bersih ya, supaya nanti LCD-nya presisi. Langkah selanjutnya sebelum kita memasang LCD baru, terlebih dahulu kita tes. Jadi model seperti ini teman-teman harus hati-hati cara tes LCD seperti ini ya, model dari belakang, karena memang SOP-nya dari tokonya cara ngetesnya harus seperti ini teman-teman. Kalau tidak nanti segel bisa rusak, dan jika LCD bermasalah nggak bisa dibalikin lagi ya teman-teman. Yang penting hati-hati aja, karena itu fleksibel LCD-nya dilurusin ya. Nah, ini LCD-nya normal, jadi sudah oke, nggak ada masalah sama sekali, aman, sudah dites. Jadi selanjutnya bisa kita pasang ya LCD-nya. Jangan lupa lepaskan stiker, ini ada stiker garansi atau stiker kisi, kemudian itu ada stiker kisi dari pabriknya mungkin ya.
dari toko dan pabrik ya, kita lepasin aja supaya jangan ada yang menempel nanti, supaya LCD-nya presisi. Nah, jika ada plastik biru seperti ini menempel seperti ini, pengaman ini kita copot dulu ya. Nah, dan di balik fleksibel itu nanti ada double tip yang harus dicopot. Jika tadi sudah dites presisi, bisa kita tempelkan lagi fleksibelnya ya, karena ada double tipnya. Jika tidak ada, tidak masalah juga. Nah, ini sudah presisi, jadi udah bisa kita lem. Di sini saya menggunakan lem 7000 ya, karena LCD-nya black ya, yang hitam. Nah, kita olesin dulu lem ininya, LCD-nya di setiap tepi-tepi frame-nya, biar gampang tepi frame kanan kiri dulu, nanti kemudian bagian atas bawah. Nah, terutama di bagian sudut-sudut sikunya itu, hati-hati, jangan terlalu berlebihan. Gak usah terlalu takut teman-teman, dan jangan terlalu banyak lemnya, secukupnya aja. Yakin aja bahwa LCD-nya bisa menempel dengan baik. Jangan sampai menutup sensor, ya, sensor untuk nelpon ya. Oke, ini sudah bisa dipasang. Kita tekan-tekan sambil dipresisikan. Jika sudah presisi menempel, kita tahan dulu dengan karet secara vertikal dan juga secara horizontal ya teman-teman. Dan bisa juga dibantu dengan menggunakan solasi lakban ya. Di sini saya menggunakan karet. Ini LCD yang merek QueenFocus ini cukup presisi, jadi enak ya teman-teman. Jadi pakai karet saja sudah presisi. Kita tunggu sekitar 1 jam lah ya, sampai 2 jam. Nah, ini sudah kering. Next, kita lanjut lagi. Kita pasang baterai. Kemudian kita rakit dan kita pasang backdoor. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita pasang backdoornya, kita ini dulu ya. Kan bagian backdoor tadi banyak juga bekas-bekas lem bawaannya ya, harus kita bersihkan. Nah, ini pemasangan baterai. Jangan lupa solasi untuk pengait atau penempelnya kita rapikan lagi. Nah, setelah oke, coba kita sambil kita hidupin. Lanjut, ini kita bersihkan lagi di tulang-tulang apanya ya. Casing backdoornya ini banyak bekas lem bawaannya, jadi harus kita bersihkan. Dan ini sebenarnya sebelumnya sepertinya sudah pernah ganti LCD ya, karena ini lemnya sudah berbeda dengan bawaan pabrik ya. Ini udah lem LCD sepertinya ya. Dengan cara kita bersihkan menggunakan pinset bisa juga, dengan cara menempel dan sambil mutar-mutar, itu bahkan membantu kita lebih cepat ya untuk membersihkan lem-lem yang menempel di tulang backdoornya ini. Dengan cara dikaitkan pakai pinset, kemudian diputar-putar, diikutin sampai nanti copot sendiri ya teman-teman. Harus benar-benar bersih, jadi nanti supaya backdoornya terpasangnya juga presisi waktu kita lem ya. Jadi teman-teman sobat tenda servis, teman-teman pemula, tidak jenuh kita berbagi untuk ini ya, sharing ya. Nah, ini sudah oke, kita pasang. Kemudian sudah bisa dipasang lagi semua ininya ya, baut-bautnya. Jika sudah terpasang tulang backdoornya. Ini saya tes lagi, masih aman. LCD-nya masih aman. Setelah kita copot tadi karetnya karena sudah menempel dengan baik dan presisi. Kisi itu perlu ya teman-teman, supaya nanti kita saat menyerahkan ke user itu kita percaya diri. Nah, selanjutnya kita bautkan lagi semuanya backdoornya. Karena ini menggunakan baut langsung, kita pasang saja seluruhnya. Setelah kita pasang baut backdoornya, kemudian kita lem lagi untuk backdoor yang bagian lapisan belakangnya. Itu tadi kan menggunakan lem ya untuk menempelkannya. Jangan sampai ada yang kekurangan baut ya. Nah, ini sudah dites lagi, sudah presisi. Selanjutnya kita pasang lem. Bisa dipasang di tulang backdoornya atau langsung ke backdoor belakangnya, nggak masalah. Tergantung teman-teman. Yang penting jika ada lemnya yang meluber atau keluar sedikit, itu langsung dilap aja ketika masih lunak ya. Jangan saat kering. Kalau saat kering nanti lebih banyak usaha yang harus kita lakukan. Di sini saya menggunakan solasi lakban ya, karena backdoornya ini tadi tipis, jadi agar benar-benar presisi
secara menyeluruh ya. Nah, ini dia prosesnya, nggak lama ya teman-teman, ini bisa sekitar setengah jam nggak masalah. Oke, sini sudah oke, dikisi lagi sebelum kita fix kan. Ini masih mantap. Jadi begitu teman-teman sekalian ya, cara mengganti LCD Oppo seri Oppo A53 ya kalau nggak salah teman-teman, dengan menggunakan LCD KW merek WinFocus. Walaupun KW tapi tetap presisi. Cukup recommended teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini ya Sobat Tenda Service dan teman-teman pemula dimanapun berada, semoga bermanfaat. Salam dari saya, Tendra Service. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.